Talk Show Suara Indonesia melihat lebih dekat sosok mantan Wakil Bupati Jember, Kiai Haji Abdul Mukid Arif, bersama host kita, Natasha Wildan. Hanya di SIN TV, Suara Indonesia Network Television. Selamat pagi pemirsa Suara Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Natasha Wildan dalam acara Talk Show Suara Indonesia. Kali ini bukan tentang mengenal pemimpin baru kita, namun kita akan flashback ke seseorang yang pernah menduduki pemerintahan. Nah, menjadi pemimpin memang bukan sesuatu yang mudah. Dihadapkan pada berbagai polemik, kejujuran dan keadilan tentunya harus terus dilakukan dan diberikan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal itu juga dilakukan oleh salah satu pemerintah di Kabupaten Jember, yakni mantan Wakil Bupati Jember, Kiai Haji Abdul Mukid Arif. Perjuangannya yang sangat luar biasa, pengorbanannya dari mulai meninggalkan keluarga, mengorbankan waktunya, tenaga, dan juga pikirannya. Kali ini kita akan berbincang-bincang langsung bersama dengan beliau yang hari ini sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Lebih ini ya, sepertinya lebih fresh ya setelah... Ya pastilah. Jadi sudah memasuki purna tugas, jadi tidak begitu banyak lagi kegiatan-kegiatan. Oke, nah setelah purna tugas nih Pak Kiai, apa yang sekarang menjadi rutinitas setiap harinya Pak Kiai? Ya saya kira saya kembali ke habitat awal lah. Jadi dulu memang saya habitat saya di pendidikan, saya sebut dengan dunia pendidikan, kemudian selebihnya juga dengan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, dan ya itulah kembali lagi ke habitat semula. Oke, berarti sekarang kembali juga mengurus pondok pesantren. Iya, betul. Karena memang pemirsa, Kiai Haji Abdul Mukid Arif merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Nah, Kiai, kita akan berbincang-bincang sedikit flashback. Kiai. Kiai akan mengulang beberapa momen-momen sebelum menjabat menjadi Wakil Bupati Jember. Kiai, kita melihat dari background jenengan, merupakan orang pesantren. Lalu kemudian apa yang membuat jenengan akhirnya mau atau berkeinginan terjun ke dunia politik ya? Saya memang kebetulan dilahirkan di pesantren dan dibesarkan di pesantren, sampai pendidikan pun terakhir saya di pesantren ya, di Pondok Pesantren Anukoya di Kuluk-Kuluk di Sumeneb. Tetapi mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu bahwa sebetulnya saya selama di pesantren itu juga banyak terlibat dalam diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan seminar, yang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karena pada waktu itu saya juga aktif di pondok, ada namanya Biro Pengabdian Masyarakat. Di situ kami banyak berdiskusi tentang banyak hal, tentang kehidupan masyarakat dari berbagai aspeknya. Termasuk juga kami waktu itu banyak mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh nasional, dari LP3S di Jakarta, P3M dan sebagainya. Dan kemudian hal tersebut yang menjadi bekal untuk jenengan maju di dunia perpolitikan. Betul, walaupun memang saya sendiri sebetulnya tidak pernah ada niatan ya, tidak pernah berekspektasi untuk menjadi pejabat. Walaupun pada akhirnya pada tahun 2015 itu Ibu Haja Dr. Faida mengajak kami untuk menemani beliau, dan atas berbagai pertimbangan kemudian kami bersedia menemani beliau. Dan akhirnya mendapatkan amanah yang cukup besar dari Nah, seperti apa Kiai rasanya mendapatkan amanah sebesar itu dari masyarakat Jember? Saya kira yang namanya amanah itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita pikul, karena itu sudah merupakan sebuah konsekuensi ya. Jadi oleh karena itu maka kemudian ketika kehidupan semakin sibuk, kemudian tanggung jawab semakin berat, itu adalah merupakan sebuah konsekuensi, karena memang ya itulah yang harus kita lakukan. Kemenangan dalam sebuah pilkada itu sebetulnya baru pintu masuk menurut saya. Jadi justru yang kemenangan sebenarnya, tugas sebenarnya adalah ketika sudah dilantik dan menjalankan amanah dan tanggung jawab itu. Berbicara masalah amanah dan juga tanggung jawab, ini kita kembali lagi bahwa Kiai dibesarkan di pondok pesantren. Nah, terkait dengan pondok pesantren, mungkin apa kontribusi terbesar dari jenengan yang pernah dilakukan di dunia pendidikan khususnya untuk pesantren, Kiai? Karena juga kita tahu bahwa Kabupaten Jember ini terkenal dengan kota santri. Iya, betul. Ya.
Saya kira memang dari beberapa janji kerja lah istilahnya Bupati waktu itu ya. Jadi bukan janji tapi janji kerja yang akan dilaksanakan, salah satunya memang ya memberdayakan pondok pesantren. Dalam kaitan ini kami memang datang walaupun tidak ke semuanya, ke beberapa pondok pesantren. Bagaimana pondok pesantren ini bisa juga, terutama yang ada lembaga-lembaga pendidikan formal, kita memberikan kontribusi di situ, sehingga bagaimana pesantren ini menjadi semakin lebih yang muncul ke permukaan dengan potensi-potensi yang dimiliki. Ya. Iya, tapi memang pendidikan yang non formal seperti pesantren kan dipandang oleh masyarakat. Betul. Padahal pada satu sisi sebetulnya justru jati diri pesantren itu adalah, ya mohon maaf, di lembaga ini non formalnya ini. Kalau lembaga pendidikan formal misalnya seperti SD, SMP, SMA, kemudian MI, MTS, Alia dan seterusnya, itu sebetulnya ya di luar pesantren sudah ada. Tetapi pendidikan pesantren dengan segala kekhasannya justru itu mestinya harus diperkuat itu untuk nilai tambahnya sebenarnya. Iya, nilai tambahnya di situ, dan itu eksistensi pesantrennya sebenarnya. Nah, Kiai, selama mendampingi Ibu Bapak Ida kemarin, ini tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan. Mungkin Kiai ada momen atau mungkin karakter pemimpinan seperti apa yang jenengan tidak dilupakan sampai detik ini? Saya kira mungkin banyak momen kebersamaan dengan Ibu Haja Dr. Firda. Dari saya yang asalnya orang kampung, kemudian menjadi wakil bupati dan bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh. Saya juga pernah ditanyakan kenangan apa manis selama menjabat. Mungkin kalau saya merasakan kenangan yang paling manis adalah semakin banyaknya teman, sahabat dan saudara. Kemudian yang kedua, saya bisa belajar banyak. Kalau selama ini sebelum saya menjadi pejabat, mungkin saya hanya belajar government in book ya. Tetapi governance in action itu kan sama sekali berbeda ternyata. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin dalam kaitan dengan kepemimpinan Ibu Haja Dr. Faedah, yang saya pahami beliau itu adalah orang yang keras ya. Orang yang keras, tegas, dan perfect sekali ya. Kalau menurut saya perfect. Jadi kalau melakukan sesuatu itu biasanya harus tahu totalitas A sampai Z-nya gitu ya. Dari alif sampai ya dia harus tahu itu ya. Banyak sekali berarti ya Kiai momen yang tidak Iya, benar-benar. Dan tentunya salah satunya adalah perbedaan pendapat. Iya pasti. Karena menyatukan pikiran dari orang yang berbeda ini sangat sulit. Kemudian bagaimana jenengan dan juga Bu Faidah kemarin untuk mengatasi situasi saat berbeda pendapat, Kiai? Kalau berbeda pendapat, misalnya saya antar dengan bupati ya, kemudian pendapat, saya biasanya hanya sekedar memberikan masukan-masukan. Tetapi kalau ketika saya memberikan masukan sudah ada tanda-tanda sepertinya tidak akan diterima masukan saya tidak akan memaksakan diri. Saya kan sudah tahu dari bahasa tubuh dan sebagainya, komentar itu jadi kalau sudah seperti itu tidak memaksakan diri. Saya tahu diri bahwa saya ini hanya sebagai wakil. Nah, banyak masyarakat Jember yang mungkin menanyakan hal tersebut. Apakah Kiai Mukid hanya diam? Karena kan seperti yang kita tahu ya Kiai, jarang muncul ke permukaan gitu. Mungkin munculnya hanya saat demo saja gitu. Nah, ternyata Kiai Mukid sudah melakukan banyak hal dan juga memberikan masukan-masukan kepada Faidah terkait persoalan-persoalan yang ada di kabupaten. Iya, jadi kadang-kadang saya memberikan masukan-masukan dan ya seperti itu tadi, hanya sekedar masukan saya karena saya tahu diri. Saya ini aja sebagai seorang wakil dan kebijakan sebenarnya tetap berada di tangan bupati. Jika kita melihat karakternya cukup berbeda, namun mungkin kalau kata Kiai Mukid tadi bertemu, berbeda namun bertemu. Sangat sulit sekali bersama dengan orang yang berbeda karakter dari kita itu selama 5 tahun ini, Kiai. Nah, kemudian apa yang membuat akhirnya bertahan selama 5 tahun menghadapi karakter yang berbeda dengan kita, Kiai? Saya berpikir sebenarnya mungkin saya dibesarkan oleh pengalaman ya. Jadi seperti saya katakan tadi, saya hidup bermasyarakat itu sudah sangat lama sekali dan bergerak dalam dunia kemasyarakatan. Ketemu dengan tokoh yang bermacam karakter itu sudah sangat sering sekali saya.
Nah, salah satunya adalah ketemu dengan seorang tokoh yang bernama Ibu Dr. Haja Feda yang ya keras, kemudian yang terkenal dengan tegak lurus gitu. Orang mengatakan seperti saya ini sebetulnya kalau menurut saya tidak seperti itu, tetapi mungkin pada satu sisi justru saya kalau dalam dunia pemerintahan ya dan kemasyarakatan mungkin pada satu sisi mengimbanginya dengan bagaimana ketika masyarakat misalnya tidak memahami terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu, saya biasanya menyampaikan dengan bahasa saya, sebisa saya itu. Saling melengkapi. Saya merasakan seperti itu. Saya merasakan seperti itu ya. Sebagian orang mengatakan bahwa saya dianggap sebagai radiator pendingin, tapi sebetulnya enggak juga lah ya, karena saya juga punya keterbatasan. Tetapi saya memang selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana program-program pemerintahan di zaman kami itu berjalan, dan ketika ada program-program yang perlu kami bantu untuk mensosialisasikan, berikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara saya lakukan itu. Nah, Kiai, dalam menjalani pemerintahan pastinya polemik banyak sekali. Iya. Dan di Kabupaten Jember salah satu yang sangat bahkan go nasional ya. Iya. Ini adalah terkait persoalan legislatif dan eksekutif. Eksekutif, nah, ini juga menjadi kemarin sempat kita talk show dengan DPRD Kiai, dan seperti yang kita bilang belum sempat untuk talk show dengan pemerintahnya. Jadi memang sangat luar biasa polemik tersebut terjadi sampai panas, dan dari yang kita tahu juga Bupati Faidah seolah-olah menghindari media saat itu. Iya. Nah, namun kita nanti juga akan menanyakan hal tersebut, Kiai. Bagaimana akhirnya Anda memandang polemik tersebut, bagaimana posisikan diri, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Suara Indonesia TV.